Design. Ada yang tahu Pio Design? Mr. Pio? Saya. Jadi Pio ini lebih banyak bergerak di desain grafis, pariwisata dan marketing. Jadi di sini mungkin saya lebih banyak sharing aja ya, gimana caranya apa yang sudah saya kerjakan. Nah, ini ada warning sedikit, jadi mungkin ada peringatan. Kalau yang memang nggak kuat tapi sudah mulai mual-mual, silakan angkat tangan ke kamera, bisa keluar. Karena di sini nanti saya bakal banyak cerita tentang diri sendiri. Jadi mungkin yang mau mual-mual, muntah-muntah boleh. Karena daripada ngomongin orang lain ya, dosa ya. Jadi mending ngomongin diri sendiri. Soalnya gini, jadi nah nih kita judulnya meningkatkan omset dengan menulis. Karena selama ini yang sudah saya jalani, kegiatan menulis sangat berpengaruh, berdampak positif untuk usaha. Usaha saya itu saya mulai dari kota kecil di ujung barat Indonesia, di pulau kecil, tapi namanya bisa masuk ke jajaran usaha nasional dan juga masuk ke pengaruh yang internasional. Nah, gimana caranya? Nah, ini kegiatan yang saya fokus. Jadi kegiatan yang saya bangun itu saya lebih banyak fokus ke kegiatan duta wisata, pariwisata, entrepreneur dan marketing. Semua orang yang mau naik kelas itu wajib menulis. Di sini siapa yang sudah mulai menulis atau bercerita? Sudah ya? Jasman? Adi? Ya ini karena kita bidangnya sama ya, jadi kalian setidaknya harus sudah mulai. Kalau mau naik level menulislah, karena kalau kita mau mengenal dunia banyak-banyak membaca, tapi kalau kita mau dikenal sama dunia banyak-banyak menulis. Nih, jika kita pengen mengenal dunia banyak-banyak membaca, tapi kalau kita pengen dikenal dunia menulislah. Nih, manfaat menulis. Jadi mulai dikenal, melakukan publikasi maksimal, menghemat biaya iklan, mewujudkan mimpi, sama meningkatkan penjualan. Jadi saya sebenarnya usaha saya mulai dengan tulisan sih sebenarnya. Konsep Pio itu pertama kali tulisan, belum ada usahanya. Jadi konsep itu saya bagiin semua ke beberapa media. Itu mulai banyak respon. Akhirnya saya bisa dapat data dari tulisan saya tawarkan ke investor, akhirnya bisa jadi usaha. Nah, itu salah satu manfaat menulis. Nah, yang ditulis apa aja? Sebenarnya ini udah umum ya. Sini yang boleh tahu tentang jurnalisme? Tidak ya? Di sekolah juga kayaknya 5W1H ini udah ya. Kapan, apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana. Nah ini penjabarannya. Misalnya apa nama kegiatannya? Usahanya apa? Kegiatannya itu misalnya, nama usahanya Pio. Kegiatannya apa? Jualan desain, jualan kaos, atau jualan souvenir. Terus kapan dibuatnya? Misalnya 2008, mulainya 2009. Terus tujuannya apa? Oh, pengen membuat souvenir yang dicari menengah ke atas, ataupun untuk mempromosikan wisata. Terus penyelenggaranya siapa? Oh, ternyata yang buka usaha ini, kita lihat dari backgroundnya kita apa yang bisa kita angkat. Kalau saya sendiri backgroundnya itu duta wisata. Nah, duta wisata membuat usaha promosi pariwisata. Nah, itu bisa diangkat. Terus bagaimana caranya? Udah, bagaimana caranya kita membuka usaha itu bisa mensupport penjualan. Itu yang kita angkat. Nanti kita cari nilai jualnya kita apa. Nah, ini profil usaha ini banyak manfaatnya. Nanti fungsinya itu bisa untuk nyari investor ya, saya bilang pertama tadi. Terus untuk ikut kompetisi, saya ikut Wirausaha Muda Mandiri, bisa menjelaskan company profile saya itu ke juri-juri ini, ataupun kita mau jelasin ke orang-orang yang kita ketemuin. Ini targetnya. Latar belakang, kenapa sih kita buka usaha itu? Kenapa kita kasih nama usahanya itu? Diceritain sejarah, ini storytelling ya, ini bangunnya nama usaha. Terus kenapa saya buka nama usahanya, misalnya oh Pio, kenapa sih bukan namanya Pio? Kalau diceritanya itu yang kita ceritain. Produk yang ditawarin apa aja, misalnya oh kaos, gantungan kunci, stiker, dan lain-lain. Itu kita jabarin. Target pasar,
target pasar kita harus jelasin juga. Misalnya nanti aku pengen target pasarnya ini perempuan, umur segini, terus perilakunya seperti ini, strata ekonominya seperti ini. Itu kita harus jabarin. Tapi ini nanti memang targetnya itu selain untuk publikasi lebih ke investor. Terus alasan pemilihan produk atau jasa, ini kita juga harus jelasin kenapa sih kita memilih, aku pengen buka usaha desain, kenapa sih kita memilih desain itu kita jabarin. Nah ini ada perkembangan usaha, ada perkembangan nggak, ada progres nggak selama kita bikin usaha itu. Walaupun mungkin kecil dan menurut kita biasa aja, tapi belum tentu yang menurut kita biasa buat orang lain. Sama target ke depannya. Nah ini contohnya, kalau biodesign mulai 2008 kita bergerak di hospitality design. Jadi misalnya desain, sebenarnya istilah hospitality design ini nggak ada, tapi kita buat konsep baru karena pariwisata, desain grafis dan marketing kita combine jadi satu istilah yang baru dan mengangkat tema lokal, targetnya ke Kota Sabang dan Pulau. Kita buat 3 tagline-nya, berbagi Sabang di mana aja. Jadi semua orang tuh harus tahu apa yang kita kerjain dan apa yang kita targetin. Nah, kita buat bangun cerita. Di sini ada yang udah pernah Sabang? Ada ya? Tapi ada yang belum pernah Sabang? Ada orang kaya masa belum pernah Sabang? Harus banyak-banyak istighfar kalau belum pernah Sabang sih orang kaya. Nah, di kota kecil di barat Indonesia semua orang harus tahu Sabang, itu targetnya kita. Jadi kita nggak cuma sekedar buka usaha jualan, tapi gimana caranya kita bangun ceritanya kita bangun. Nah ini, jadi kita buat sekalian diimbangi sama foto, jadi tulisan-tulisan cerita-cerita plus fotonya. Jadi misalnya produk kita nggak cuma sekedar jual produk, tapi ada latar belakangnya, nanti kita sambil cerita, oh aku foto ini di Pantai Kasih atau di Pantai Paradiso. Nah ini salah satu objek tujuan wisata yang ada di Sabang. Jadi kita sekalian promosi produk, sekalian cerita. Jadi ada orang yang dia alergi dengan iklan, tapi dia nggak alergi dengan cerita yang kita bangun. Jadi kayak semacam artikel, itu dia nggak ini terus bangun. Nah kita bangun lagi ceritanya tadi. Kenapa alasan kita ngambil nama usaha kita? Kita buat ceritanya. Walaupun kadang kita suka ngarang ya, tapi ini kelebihan yang kita bangun. Sebenarnya kalau Pio sebenarnya banyak banget yang pakai nama Pio. Ada Pio Ponsel, ada Pio Swalayan, ada Pio apalagi. Cuma baru setelah itu kita coba bangun hal yang biasa menurut orang lain, kita buat jadi sesuatu yang orang harus tahu itu. Kita bangun ceritanya. Kita cari apa sih yang nanti bisa membuat usaha kita itu punya nilai jual, punya cerita jualnya ya. Nah ini Pio sendiri keramat tamahan masyarakat Aceh, Terpumulia Jamé. Akhirnya dari cerita ini produk Pio akhirnya bisa masuk dan combine dengan program Visit Banda Aceh 2011 saat itu. Jadi ketika 2009 kita mau ceritanya, kita jadiin salah satu produk yang bisa kita combine dengan pemerintah. Kita buat istilah-istilah Pio, misalnya TKP, tempat kerjaan Pio. Nah ini alasan kenapa sih nanti orang harus beli produk kita. Saya kayak gini, kalau Pio kan sendiri bisa unik, menarik, kualitas bahan bagus, tetap gaul, promosikan daerah dan tahan lama. Nah ini bahan-bahan yang nantinya bakal kita bangun untuk sebuah cerita ya. Ini produk-produknya. Ini sampai 2011 kita buka di Banda Aceh. Sama target kedepannya. Target kedepannya itu ini cerita yang kita bangun. Jadi kalau di kompetisi ini perlu banget. Jadi kenapa usaha kalian itu harus disupport sama program-program yang bakal dibantu. Misalnya kayak Mandiri itu bakal support ke program kita kedepannya seperti apa. Misalnya program Wismillah Challenge itu juga kayak gitu. Nah nih, ya menulis. Saya banyak menulis cerita-cerita. Sebenarnya di sini ada yang suka beriklan kan? Usahanya sudah pakai iklan. Ada ya, bayar kan? Bayar. Nah ini sebenarnya jadi salah satu jalan pintas untuk beriklan tapi nggak bayar. Cuman kan orang
sebenarnya media itu butuh berita, sedangkan kita butuh pemberitaan, publikasi. Gimana caranya kita bisa sinkron sebenarnya? Nah, kalau untuk menarik wartawan datang ke kita bayar, sebenarnya bisa aja, cuma kita harus bayar kan. Tapi kalau untuk UMKM kayak kita ngeluarin duit itu juga termasuk kayaknya ini beli kita invest ke barang ya, gitu ya. Nah ini salah satunya gini. Saya ini sebenarnya kenapa bang kok banyak muncul di artikel-artikel. Ya saya bongkar sedikit. Ini saya tulis sendiri. Jadi kalau caranya ya agak-agak narsis sedikit ya. Jadi saya cerita sendiri, saya kasihin ke media-media ini, sama tolong tulisin saya publikasi. Akhirnya banyak masuk ke media-media. Nah ini beberapa media yang kita sudah kerjasama. Jadi kayak aku punya berita ini, masukin sini. Tapi nanti mereka ngedit. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu akhirnya diedit dengan editornya mereka. Jadi kelihatan kalau tulisan itu kesannya bukan kita yang bikin, tapi walaupun itu sebenarnya kita yang bikin ininya ya. Nah ini juga. Jadi selain kita ada buat company profile, kita perlu ini ringkasan eksekutif. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Oke ya. Nah ini sama sih latar belakang bisnis kita, model keuntungan bisnis kita. Sebenarnya ada beberapa versi. Jadi nanti saya nggak tadi latar belakang, cerita nama. Nah ini yang saya dapetin ketika saya nulis berita-berita itu, akhirnya saya kirim ke media. Muncul ke media, ada yang ACS, di sini ada. Dan ini media-media yang saya pilih itu yang memang sudah jadi sasaran target segmentasi pasar saya. Saya kan targetnya tadi pariwisata yang aktif atau segmentasi menengah ke atas. Nah itu kan kalau kita lihat perilakunya, mereka orang luar yang connect ke internet. Nah ini media-media yang connect ke internet. Jadi banyak dapat impact-nya ke situ. Jadi ketika mereka publish cerita kita di media mereka, kita bisa dapat income dari perjalanan dari perjalanan mereka ke tempat kita. Sama juga akhirnya dapat berapa bonus, jadi dapat traveler of the year. Nah ini sampai menurut kita mungkin tulisan kita biasa-biasa aja, tapi ternyata nggak biasa buat orang lain. Ini saya dapat penghargaan sebagai 32 anak muda yang membuat perubahan di Indonesia. Dan bagaimana caranya mereka tahu? Ini dari PBB ya, program internasional. Nah itu dari track record kita di internet. Dilihat. Saya juga dapat Marketer of the Year 2015. Itu dari Maklus, salah satu perusahaan marketing terbesar di Asia. Nah itu karena mereka kepoin kita di internet. Mereka kepoin kita, dilihat ini siapa nih si Hijrah ini, apa sih tulisannya dia, apa sih profilnya dia, sampai akhirnya dicari apa sih usahanya dia. Akhirnya kan impactnya ke bisnis kita. Dan ketika saya dapat sertifikat Marketer of the Year itu, saya pajang di toko, itu banyak banget, ini kok dia bisa dapat Marketer of the Year. Dan itu kayak mereka nggak ragu lagi untuk belanja di toko. Nah, itu kan jadi impactnya banyak banget ya. Dan akhirnya impactnya ke omset. Ini juga kayaknya jadi pembicaraan di PBB, di NFDA, sampai akhirnya mereka datang, kita belanja di toko. Sebenarnya sharingnya lebih ke situ sih. Ini nanti kita buat tantangan ya, buat tantangan buat teman-teman yang datang ke sini. Mau nggak ditantang? Ini, jadi mumpung kan kita mau masuk bulan Februari ini. Jadi tantangan, sebenarnya saya juga termasuk orang yang introvert, tidak suka ngomong sama orang lain, tidak suka bercerita sama orang lain, tidak suka muncul di depan umum. Saya tuh senangnya baca buku, tidur di rumah. Tapi ternyata ketika saya buka usaha, ada tantangan yang saya harus buat. Saya harus buat saya itu mudah dikenali sama orang. Ketika mudah dikenali, impact-nya itu bisa masuk income ke usaha. Salah satunya juga menulis, sama-sama muncul di ini. Dan ini yang nanti mungkin bisa kita coba. Ini tantangan yang saya coba tawarin ke teman-teman. Kalau memang mau,
Selama ini ada yang tahu, ada yang aktif di Instagram nggak? Aktif ya. Ada yang pernah dengar cerita 30 hari bercerita? Nah ya, oke. Nah, 30 hari bercerita itu sebenarnya kegiatan yang dibuat sama anak-anak mahasiswa di Solo. Jadi tantangan salah satu dosennya, pengen nih ayo mahasiswa bercerita. Kita buat tantangan 30 hari bercerita. Dan akhirnya memang dibukuin. Sebagian itu cerita-cerita yang terpilih bakal dibukuin. Saya ngikutin selama bulan Januari kemarin, saya bikin cerita 30 hari bercerita sambil saya cerita. Sebenarnya ada temanya, tiap hari itu ada tema. Cuma saya buat cerita sendiri, cerita tentang Pio dan cerita saya. Tapi ternyata impactnya itu ke usaha ngalir terus. Jadi banyak yang, oh ternyata si Ija ada di sini ya, di Sabang. Oh ini ceritanya dia buka usaha ya. Oh ini ceritanya si Pio ini ya. Oh ini Mr. Pio ya. Oh ini di Sabang ada ini. Oh ada. Pokoknya akhirnya lumayan juga dapat endorse dari mana-mana. Jadi termasuk salah satu yang ada salah satu anak muda penulis buku Gloria Morgan, salah satu inspirator muda di Indonesia. Dia inbox, bang, aku pengen kirim buku dan tentang cerita dia. Dan gimana saya terima aja. Kalau saya lihat ya itu impact dari 30 hari bercerita. Kira dia kirim caranya. Nanti kita coba target ya. Gimana caranya Bang Gusti mana koordinatornya? Atau nanti dari teman-teman Yugi mungkin bisa memperlihat gimana caranya nanti sosial media kita bisa manfaatin untuk bercerita. Nanti tantangannya mungkin kita bisa bercerita usaha kita sendiri, atau nanti kita cerita. Kalau memang nggak pede cerita, biasanya di sini kebanyakan aku nggak ngerti kalau cerita tentang usaha sendiri, kayaknya malu-malu juga kan. Ya udah kita buat nanti tantangan ceritain usaha teman. Jadi selama dalam waktu 1 bulan itu kita mungkin bisa tukar. Misalnya nanti saya posting hari cerita tentang Noji Jus, bisa saya ceritain, atau nanti saya minta datanya dari Bang Noji, Bang Jack, saya publish di sosial media. Dan tadi kita gimana caranya bisa kolaborasi dan bercerita setiap hari selama bulan Februari. Jadi nanti Februari bercerita ya. Oke, itu nah ini. Jadi kalau ini etika ya, etika kalau kita mau kirim press release lah ceritanya. Jadi kita punya cerita tentang usaha kita. Ini yang kita etika yang kita misalnya beri judul. Misalnya judulnya apa? Oh cerita sang pemuda pemimpi dari ujung barat Indonesia. Judulnya dicari yang sedikit orang merasa apa sih ceritanya nih? Kalian ceritanya tentang usaha kita ya. Nah itu gimana caranya orang nanti bisa tertarik. Terus isinya lugas, sudah bertele-tele 5-6 paragraf. Karena orang juga kalau udah terlalu panjang malas juga bacanya. Jadi kalau udah 5-6 paragraf lumayan lah ya. Informasi itu nanti kita juga bisa milih. Ini kalau pengetahuan saya jelasin siapa, organisasi apa, usaha apa, kepentingannya apa, sama nomor yang bisa dihubungi. Itu aja mungkin ada salah satu contoh ininya. Nah ini yang saya buat dan saya bagiin ke media-media. Ceritanya itu tentang biodesain duta wisata dari Sabang. Tadi kan per slide ya, kalau udah dibuat ceritanya. Tadi itu bahan-bahannya udah ada nih ya, saya buat ya. Saya buat ceritanya, sejarahnya. Nah nanti kita tambah-tambahin apa sih aku buka usaha ini. Ada cerita-cerita ininya, ada bumbu-bumbunya lah sedikit lah ya. Nah ini mulai usaha gimana, idenya gimana. Sama juga sih tadi, cuman dia lebih banyak cerita. Itu yang sebenarnya jadi nilai plus. Kan kadang setiap orang yang punya usaha itu ceritanya beda-beda kan. Dan sebisa mungkin gimana caranya orang harus tahu cerita yang kita jalani selama ini. Kadang kan orang yang nganggap si ini kayaknya enak banget ya buka usaha, udah dapat ini, udah punya ini, udah buka cabang ini, tapi kan nggak tahu cerita di baliknya. Dan banyak yang tahu, yang tahu cerita itu. Nah itu yang kita bangun.